Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kepikiran apa ya yang bikin seorang guru itu jadi benar-benar profesional, bukan cuma ngajar doang, tapi jadi sosok yang ngebentuk masa depan kita? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas apa aja yang ngebangun seorang guru profesional sejati. Oke, kita mulai dari sini ya. Inti dari profesi guru itu ya ini, jadi panutan. Dan ini bukan sekedar kata-kata loh, tapi tanggung jawab yang luar biasa besar. Guru itu kan teladan, cerminan nilai-nilai, dan jadi inspirasi lewat semua pikiran dan tindakannya. Inilah fondasi emosional dan etisnya. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Jadi panutan itu kan panggilannya, ya? Tapi gimana caranya panggilan itu diubah jadi sebuah profesi yang solid dan diakui? Yuk kita gali lebih dalam. Buat ngejawab itu, kita harus lihat dari akarnya dulu. Pertama-tama, kita mesti paham benar apa sih artinya profesi itu. Soalnya, disinilah beda besarnya antara sekedar kerja sama jadi seorang profesional. Nah, di sini nih mulai kelihatan bedanya. Sebuah profesi, apalagi guru, itu jauh lebih dari sekedar kerja cari duit. Ini tuh panggilan jiwa. Ada ilmu khusus yang nggak bisa didapetin sembarangan. Ada sekolahnya yang panjang dan intensif. Dan yang paling penting, ada komitmen buat melayani masyarakat. Coba deh perhatikan detailnya. Ini menarik banget. Profesi itu, pertama, dampaknya besar buat sosial. Kedua, butuh skill khusus dari latihan yang intens. Terus, harus ada dasar ilmunya. Dan yang paling krusial, ada kode etik yang ketat sebagai panduannya. Ini yang jadi kompas moralnya. Dan ini bukan cuma teori loh. Di Indonesia, status guru sebagai pendidik profesional itu resmi diakui dan dilindungi sama hukum. Ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang jadi landasan hukumnya, menegaskan betapa pentingnya peran mereka. Oke, jadi kita udah paham definisinya ya. Sekarang kita lihat yuk pilar-pilar yang wajib dimiliki setiap guru profesional. Ada 4 kompetensi inti nih yang harus dikuasai. Lihat deh tabel ini. Keempat pilar ini saling ngedukung satu sama lain buat ngebentuk panutan tadi. Pertama, pedagogik. Ini soal gimana cara ngajarnya biar efektif. Kedua, profesional. Ini soal apa yang diajarin. Harus benar-benar ahli di bidangnya. Ketiga, kepribadian. Nah ini intinya. Soal siapa guru itu sebagai pribadi. Harus jadi teladan yang baik. Dan terakhir, sosial. Ini soal gimana dia berkomunikasi sama murid, orang tua, dan rekan kerja. Semuanya nyambung dan gak bisa dipisahin. Oke, pilar-pilarnya udah ada. Terus pertanyaannya, aturan apa yang jadi panduan perilaku mereka? Punya kompetensi itu kan satu hal, tapi gimana mastiin itu semua dipakai dengan benar dan penuh tanggung jawab? Nah, disinilah kode etik masuk. Kita bisa anggap kode etik ini kayak cetak birunya atau blueprint-nya lah. Ini tuh panduan detail yang ngebentuk setiap tindakan dan keputusan seorang guru profesional. Intinya sih, kode etik itu kompas moral. Isinya nggak cuma apa yang harus dilakukan, tapi juga apa yang dilarang. Tujuannya ya buat menjaga kehormatan profesi itu sendiri. Nah, fungsi kode etik ini penting banget. Coba kita lihat ya. 1. Buat melindungi profesi itu sendiri dari dalam. 2. Jadi panduan perilaku buat tiap guru. 3. Ini nggak kalah penting, buat ngebangun kepercayaan publik. Dan 4. Buat ngatur hubungan antara guru, siswa, sampai orang tua. Tanpa ini semua, profesi guru bisa jadi rapuh. Oke, sekarang kita geser ke konteks zaman sekarang. Peran guru itu udah berevolusi banget loh, apalagi di era informasi kayak sekarang ini. Lihat deh perbandingan ini. Beda banget kan? Paradigma lama, guru itu satu-satunya sumber info, kayak nyuapin ilmu ke murid. Kalau paradigma baru, guru jadi fasilitator. Dia ngajarin murid caranya belajar dari banyak sumber. Jadi bukan lagi cuma transfer fakta, tapi lebih ke ngebimbing siswa biar bisa mikir kritis. Di era baru ini, tugas etis seorang guru jadi makin berat. Dia harus bisa nerapin nilai-nilai yang baik, menerima perbedaan pandangan muridnya, dan yang penting, nunjukin kalau belajar itu bukan cuma soal pinter, tapi juga soal etika dan moral. Dan inilah tujuan akhirnya. Misi guru modern itu buat memberdayakan siswanya. Bukan buat bikin mereka jago ngapalin, tapi buat jadiin mereka pembelajar seumur hidup yang kritis, beretika, dan bisa survive di dunia yang informasinya nggak ada habisnya. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Di dunia yang informasinya melimpah ruah ini, apa sih misi paling vital seorang guru sekarang? Mungkin bukan lagi sekedar ngasih tahu fakta ya, tapi lebih ke menanamkan kebijaksanaan, membangun karakter, dan ngajarin cara belajar mandiri.
Itulah kayaknya esensi sejati dari guru profesional di zaman kita. Terima kasih sudah menyimak.